Ya, pada beberapa waktu lalu sempat ramai di berbagai lini media massa bahkan hingga tagar blokir Kominfo pun menjadi trending topik nomor satu di Twitter. Hal ini terjadi dikarenakan aksi protes dari para warganet atas diblokirnya sejumlah aplikasi oleh Kominfo. Salah satunya adalah aplikasi PayPal yang disinyalir banyak uang dari pengguna yang nyangkut karena diblokirnya aplikasi ini. Mengapa PayPal bisa kena blokir oleh Kominfo? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Ogah Bayar Pajak PayPal Kena Blokir. Ya, Anda kita membahas terkait hal ini. Sebelum kita membahas juga alasan lengkapnya mengapa PayPal terkena blokir oleh Kominfo, kita coba bedah dulu sebetulnya apa sih aplikasi PayPal itu. Karena memang bagi yang belum tahu sebetulnya aplikasi PayPal ini adalah memang sebuah aplikasi yang mana dapat digunakan oleh para penggunanya untuk melayani transaksi keuangan elektronik mereka. Gampangnya PayPal adalah sebuah dompet digital yang biasanya banyak digunakan oleh para pekerja lepas atau freelancer dan juga jarak jauh untuk dijadikan sebagai sarana pembayaran dari perusahaan luar negeri atau biasanya perusahaan-perusahaan virtual yang mana memang tidak mempunyai kantor secara fisik. PayPal pun juga sering digunakan untuk opsi pembayaran dari transaksi jual beli di e-commerce luar negeri yang memungkinkan penggunaan dari berbagai mata uang. Karena memang disinilah kelebihan dari PayPal di mana aplikasi ini juga mampu begitu ya menangani transaksi dari berbagai mata uang global. Jadilah penggunanya pun diketahui juga terus tumbuh karena memang makin masifnya begitu transaksi keuangan khususnya lintas batas pada era saat ini. Lalu mengapa PayPal juga terkena blokir dari Kominfo beberapa waktu lalu? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini memang kalau kita bicara terkait pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo terhadap PayPal yang dimulai sejak 30 Juli 2022 lalu yang mana meresahkan banyak penggunanya di Indonesia karena banyak uang mereka yang nyangkut di aplikasi PayPal ini. Karena diketahui pemblokiran PayPal juga dilakukan oleh Kominfo dikarenakan PayPal tidak mendaftar sebagai PSE ataupun penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam lingkup privat di Indonesia yang mana aturan tersebut juga diatur oleh Kominfo RI. Dengan tidak terdaftarnya PayPal di tanah air tentunya memungkinkan aplikasi ini juga untuk tidak membayar pajak walaupun telah beroperasi di Indonesia. Makanya banyak juga statement dan juga isu begitu yang beredar mengatakan bahwa PayPal ogah untuk daftar PSE ini dikarenakan memang untuk menghindari dari pungutan pajak pemerintah kita. Tapi tentu semuanya sudah berlalu. Kini Kominfo RI telah membuka kembali pemblokiran PayPal secara sementara sampai 5 Agustus dan memang bisa dimanfaatkan pula oleh PayPal untuk mengurus pendaftaran PSE-nya hingga melakukan perizinan pada BI dan juga OJK khususnya, di mana diketahui memang aplikasi ini juga belum mengantongi izin dari dua instansi keuangan ini, BI dan juga OJK di tanah air. Memang karena sebagai aplikasi layanan transaksi keuangan pun diatur oleh peraturan Bank Indonesia nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran, di mana kalau kita lihat memang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa untuk penyelenggara jasa pembayaran harus ada kepemilikan dan juga pengendalian dari warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Semoga juga dari berbagai macam regulasi yang ada, pemerintah kita juga selalu begitu ya memberi kemudahan bagi memang bisnis asing ataupun investasi dari luar, karena memang jangan sampai untuk mengurus perizinannya pun juga sulit dan juga berujung pada potensi diblokirnya kembali sejumlah aplikasi, khususnya aplikasi yang berbasis di luar negeri. Karena memang untuk PayPal sendiri memiliki banyak pengguna, diketahui memang saat ini memiliki 429 juta pengguna lebih yang tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jadi kebayang juga lah ya repotnya para pengguna ini apabila ke depan masih ada juga potensi PayPal kena blokir lagi dari pemerintah kita. Untuk jumlah transaksinya pun juga terbilang cukup besar di aplikasi ini yang mana melihat datanya pada kuartal pertama tahun 2022 telah mencapai 322,98 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu cukup banyak juga ya angkanya karena memang dari angkanya terbilang PayPal sangat aktif untuk digunakan para penggunanya. Lalu dengan masih ada potensi PayPal kena blokir lagi karena memang harus menyelesaikan sejumlah regulasi yang ada di tanah air, apa saja sih kira-kira aplikasi yang kiranya juga serupa atau mirip-mirip dengan PayPal yang juga bisa beroperasi di Indonesia ataupun yang sudah beroperasi? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ataupun kita amati begitu ya alternatif pengganti PayPal, yang pertama terdapat aplikasi Doku.
Nah, ini juga mungkin sudah sering terdengar begitu ya, aplikasi yang juga mengusung konsep layanan pembayaran ini juga memiliki fitur untuk dapat bertransaksi di dalam dan juga luar negeri secara online. Doku juga menghadirkan 4 produk payment gateway, transfer services, e-commerce, dan juga sudah mampu untuk menggunakan QRIS di aplikasi Doku ini. Lalu juga kalau kita perhatikan selanjutnya, aplikasi selanjutnya ini ada aplikasi Sendit, aplikasi yang mana juga mirip-mirip dengan PayPal, digunakan untuk layanan payment gateway juga. Di mana di Sendit ini pengguna pun bisa menggunakan berbagai metode pembayaran baik lokal maupun internasional hingga melakukan refund dari sistem pembayaran yang ada. Lalu kalau kita perhatikan juga untuk aplikasi yang ketiga, ada lagi aplikasi yang bernama Midtrans, di mana dalam aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan 24 metode pembayaran, mulai dari debit, kredit, ATM bank transfer, hingga e-wallet pun bisa dilakukan ataupun bisa digunakan di aplikasi ini. Midtrans juga memiliki fitur untuk dapat mengirimkan uang ke banyak penerima, jadi pengguna yang membutuhkan transfer dengan intensitas yang cukup tinggi dan ke banyak pengguna, mungkin aplikasi ini juga bisa jadi solusi untuk Anda. Dan itulah tadi sejumlah aplikasi yang mengusung konsep layanan transaksi keuangan, dan tentunya begitu ya bisa Anda gunakan. Anda memang kalau kita perhatikan, kalau PayPal ataupun akun PayPal Anda ke depan terkendala lagi untuk digunakan.